nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita harus meningkatkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan sekarang perang melebar ke Libanon. Makanya doa kita ditambah, Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi Lubnan. Lebanon itu Lubnan bahasa Arab. Lebanon itu Lubnan. Lebanon. 2 hari terakhir sudah 1.000 orang yang meninggal dunia dari Libanon. Dan itu masalahnya bukan milisi yang meninggal, masyarakat biasa. Jadi tetap akhirnya yang diserang oleh Zionis itu orang-orang sipil ya. Maka kita doakan mereka supaya Allah Ta'ala memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, perlindungan ya. Ini lebih banyak dari dulu kejadian 2003 itu korban 1.000 itu dalam 24 harian gitu. Beberapa hari ini baru 2 hari sudah 1.000. Berarti brutal sekali itu Israel. Brutal sekali serbuannya, melebihi tahun 2000 yang waktu itu sempat menggemparkan dunia gitu, pada bulan Ramadan kalau tidak salah. Dan banyak yang memprediksi ini adalah gerbang dari Perang Dunia III. Jadi nanti proksi-proksi itu saling terpolarisasi nanti dan kemudian beradu. Tapi Allah alam ya, apakah betul perseteruan antara Iran dengan Israel ini sungguhan atau tidak bisa dipastikan juga. Banyak yang menduga, banyak yang memprediksi bahwa itu sebenarnya main mata saja. Allah alam ya, mudah-mudahan sih tidak seperti itu, tapi indikasinya ada kesana. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian Zadul Ma'ad. Sebenarnya harus kemarin, tapi kita tukar kemarin Adabul Mufrad karena salah ngagiwing kitab kemarin, ambilnya salah, jadi kita sekarang Zadul Ma'ad. Wa minha, diantara ucapan yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kita ucapkan, diantaranya adalah Sabbul Huma. Sabbul Huma ini mencela demam, mengumpat demam, hareeng diumpat ya, demam diumpat, kemudian salesma diumpat, pokoknya demam aja lah. Nabi SAW melarang kita mengumpat atau mencela penyakit demam. Wa qala innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khabasal hadid. Sesungguhnya demam itu menghapus dosa manusia seperti kikir menghapus karat. Jadi kalau kita punya gergaji kan suka dikikir tuh, dihilangkan karatnya. Nah, itu demam itu mengikir dosa seperti kikir menghapus karat dari besi. Yudhibul kiru, kir itu kikir, sudah di Indonesia kan itu kikir. Khabasal hadid, karat dari besi. Dalam riwayat lain, demam itu 1 hari demam menghapus dosa 1 tahun. Makanya para salaf dulu kalau demam
ya 2 tahun lah, 2 tahun dihapus, jadi 2 hari. Para salaf itu berharap demam itu 2 hari minimal, karena itu setahun yang akan datang, setahun yang akan lalu diampuni dosanya. Jadi jangan mengumpat demam, karena demam itu menghapus dosa. Hareeng itu menghapus dosa. Jadi kalau hareeng demam seminggu 7 hari, itu 7 tahun dihapus dosanya. Jadi nikmatilah demam itu, walaupun nggak enak, tidak puguh rasa, ya, makan nggak enak, kemudian bepergian juga nggak enak, tidur juga nggak nyenyak kalau demam itu. Jadi tapi jangan dicela, karena itu penggugur dosa. Demam itu penggugur dosa. Kalau sehat mah makan apa aja enak, sate kambing sama kerupuk juga kalau sehat mah enak. Ya, kalau lagi sehat mah enak. Tapi kalau lagi sakit, kerupuk doang sama nasi juga nggak enak gitu. Jadi itu demam. Larangan mencela demam, karena demam itu menghapus dosa dari manusia seperti kikir menghapus karat besi. Dalam riwayat lain, sesungguhnya demam itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Dan para salaf dulu seringkali berharap demam itu tidak hanya sehari, tapi beberapa hari, agar supaya dosa-dosanya lebih banyak diampuni, dimaafkan dengan demam tersebut. Berikutnya, wa minha an-nahyu an sabbidik, larangan mencela ayam. Dik, ayam. Dikit ayam, kan diki itu ayam. Dikun, ya. Kalau ada orang namanya dikun, itu berarti ayam. Mungkin supaya sifat jinak dan nurutnya itu ada di dalam manusia. Sohaanhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala la tasubbu dika fa innahu yuqidul shalah. Janganlah kalian mencela ayam, karena dia membangunkan untuk sholat. Jadi ayam itu binatang yang bagus, binatang yang baik, binatang yang terpuji lah misalnya. Di dalam Azkar Nawawiyah disebutkan ayam itu kalau kongkorongok dia melihat malaikat. Makanya kalau ada ayam kongkorongok dianjurkan untuk berdoa. Di antara doa yang dibaca oleh orang-orang terdahulu adalah Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu. Jadi kalau dengar ayam kongkorongok itu sedang ada malaikat, berdoalah kepada Allah, karena nanti diaminkan oleh malaikat. Doa yang dipilih oleh orang-orang terdahulu adalah Rabbi zidni ilman. Kalau mau dirubah doanya silahkan, tapi yang dianjurkan doa itu. Sebaliknya, kalau kita mendengar lolong anjing ataupun ringkihan himar, maka bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena keledai dan anjing itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya adalah syaitan atau iblis. Jadi keledai itu bisa melihat iblis, anjing itu bisa melihat iblis, bisa melihat jin. Maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita tidak melihat apa yang seperti mereka lihat. Wa minha ad-da'watu ila jahiliyah. Kemudian yang dilarang, yang berikutnya, entah nomor berapa, kemarin kita beberapa disebutkan, yaitu menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah, sebutan-sebutan jahiliyah, ajakan-ajakan jahiliyah, wa ta'zi bi azaihim, dan takziah atau bersedih, berbelasungkawa dengan belasungkawa jahiliyah. Kadu'ai ilat qabail, seperti seruan mengajak orang untuk mencintai suku, mencintai ras, mencintai qabilah, wal asabiyah, dan fanatisme kepada nasab, lil ansab. Itu adalah seruan-seruan jahiliyah, mengajak orang fanatik kepada suku, fanatik kepada ras, fanatik kepada darah, fanatik kepada nasab. Itu adalah termasuk seruan-seruan jahiliyah yang dilarang untuk diucapkan. Di sini tidak disebut, ya. Karena
Kalau negara itu simbolnya persatuan, makanya kata para ulama hubul waton minal iman. Mencintai negara itu wajib. Mencintai negara. Kenapa? Karena kita dilahirkan di negara itu. Dan orang Islam itu orang yang paling mencintai negaranya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya Makkah, wallahi innaki la khairu ardillah wa habu ilayya laula akhrajuni qaumuk." Ketika Rasulullah SAW melihat kota Mekah, beliau bersabda, "Wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah Allah yang paling aku cintai, dan engkau adalah tanah Allah yang paling mulia. Andaikan kaummu tidak mengusirku dari Mekah, maka aku tidak akan pernah kemana-mana." Itu adalah ungkapan cinta tanah air. Yang tidak boleh itu seruan untuk fanatik mencintai kabilah, suku, nasab, dan lain-lain sebagainya. Di dalam riwayat lain, sahabat Bilal itu ketika membangun Masjid Nabawi, kan pada mangku ini nih, pada mangku tanah lempung ya, ada yang mangku tangkal korma ya, segala macam. Itu mereka selain nyanyi lagu Rasulullah SAW yang Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansara wal muhajirah, ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, rahmatilah kaum muhajirin dan kaum ansar. Itu yel-yel kaum muslimin ketika membangun Masjid Nabawi. Pujian. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, sambil nemplok masjid. Keplok, koet, keplok, koet. Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfiril ansara wal muhajirah. Nah, Bilal itu ada lagu lain menyebutkan tentang tanah kelahirannya, yaitu Habasyah. Kalau sekarang mungkin Ethiopia. Sahabat Bilal kan asli sana. Beliau mendendangkan tanah airnya. Duhai negeriku, duhai tanah kelahiranku. Ini menunjukkan bahwa yang namanya cinta tanah air itu fitrah, dan wajib hukumnya seseorang mencintai tanah airnya karena di situ dia dilahirkan. Di situ Allah titipkan bumi kepadanya. Wajib dibela. Yang tidak boleh itu adalah menyuruh kepada fanatisme buta. Enggak mikirin salah, enggak mikirin benar, pokoknya kalau sukunya dibela. Tidak salah, tidak benar, tidak peduli. Yang penting negaranya benar, yang penting negaranya dia bela. Itu tidak benar. Mengajak kepada pembelaan negara, suku, ras, kabilah, nasab tanpa melihat benar tidaknya, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam dan termasuk kepada seruan-seruan ajakan-ajakan jahiliyah. Tapi kalau mengajaknya kepada kebenaran, maka itu adalah ajakan-ajakan Islam. Suku apapun dan ras apapun itu adalah sama, termasuk juga nasab, bahkan negara sekalipun. Wa misluhu ta'assub lil madzhab, bahkan mengajak ta'assub fanatik kepada mazhab termasuk itu adalah seruan jahiliyah mentalnya. Ya, seruan kepada mazhab dan mengajak orang untuk fanatik kepada mazhab itu masuk kategori seruan jahiliyah. Wa taraik, tarekat juga sama. Wal masyayikh, bahkan kepada syekh sekalipun. Kalau mengajaknya adalah fanatisme buta, maka itu adalah termasuk seruan jahiliyah. Fanatisme buta ya. Tapi kalau fanatisme adalah fanatik kepada kebenaran, maka itu adalah ajakan Islam, bukan ajakan jahiliyah. Jadi sekali lagi, termasuk larangan itu adalah ucapan yang mengajak kepada ajakan-ajakan atau nilai-nilai jahiliyah. Ya, seperti tadi ya, kepada ajakan kepada suku, ras, agama, negara, bahkan nasab sekalipun, kalau ajakannya kepada ajakan ta'assub, fanatik buta tanpa melihat benar tidaknya, maka itu bukanlah akhlak Islam, tetapi itu adalah akhlak jahiliyah. Jadi dalam konteks apapun, Rasulullah patokannya dari mulai ber-RT sampai bernegara, patokan barometernya adalah Rasulullah SAW. Inna Rasulullah SAW huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasul adalah mizanul akbar, tolak ukur barometer tertinggi dan terbesar dalam segala sesuatu. Sekarang banyak orang mengajak kepada fanatik, kepada syekh,
kepada habib, kepada kiai, kepada ustaz. Dikumpulkan orang dalam suatu komunitas para pecinta, kadang berlebihan. Dicuci kakinya, dibolak-balik cium tangannya. Kemudian bahkan waliyazubillah bekas-bekas kotorannya diambil juga. Itu namanya adalah ta'assub dan juga fanatisme masyayikh, syekh. Itu tidak boleh. Itu adalah ajakan jahiliyah. Mengajak orang untuk fanatik kepada tokoh, mengajak orang fanatik kepada tarekat, aliran, mengajak orang fanatik kepada mazhab, bahkan kepada suku, bangsa dan lain sebagainya, itu adalah tidak boleh. Ajaklah orang kepada kebenaran. Jika kebenaran itu pada negara, maka ajaklah orang taat kepada negara. Jika kebenaran itu ada pada sukunya, maka ajaklah orang taat pada suku itu. Jika ada kebenaran di dalam syekh, tokoh itu, ustadz itu, kiai itu, habib itu, maka ajaklah orang untuk mentaati kebenaran yang ada padanya, bukan pada sosoknya, bukan pada tokohnya, kecuali Rasulullah SAW, karena beliau sudah paket mutlak dengan tazkiyah, rekomendasi dari Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin azim wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sudah stempel langsung dari Allah ya, kalau mengenai Rasulullah SAW. Wa minha tasmiyatul isya bil atamah. Kemudian yang berikutnya larangan lain adalah menyebut sholat isya dengan sholat atamah. Ini memang dalam bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu ada lafaz untuk menunjukkan waktu isya, itu ada isya, ada atamah. Nah, sebutan atamah itu adalah sebutan orang-orang Quraisy untuk waktu isya. Kalau untuk kaum muslimin sebutannya adalah isya. Ini menunjukkan bahwasanya istilah, terminologi itu bagian dari entitas tertentu. Jadi kalau di Islam ada istilah isya, gunakanlah istilah itu, jangan digunakan istilah orang lain. Itu maksudnya. Kalau di dalam Islam ada istilah zakat, maka katakanlah istilah itu zakat dengan istilahnya sendiri, jangan istilah lain. Kalau Islam punya istilah sholat, pakai istilah sholat, jangan pakai istilah sembahyang. Netepan, sembahyang apalagi, berdoa apalagi, lain sebagainya. Kalau sudah ada istilah sholat, gunakan istilah itu. Bahkan Nabi melarang sahabatnya menyebut kata atamah karena Islam telah menggantinya dengan isya, maka pakailah istilah isya. Nah, kita ini sekarang ada di era harbul mustalahat, perang istilah. Kita sekarang berada di perang istilah. Yang taat beragama, yang tunduk pada sunnah, kadang disebut kadrun, kadang disebut yaman, kadang disebut lain-lain sebagainya. Kadrun, yaman itu adalah perang istilah, harbul mustalahat. Tujuannya adalah untuk menstigma dan mencela, mengecap orang supaya orang tersebut inferior dan tidak pede menjalankan ajaran agamanya. Yang jenggotan disebut kadrun, yang cingkrang disebut yaman, dan yang rajin ke masjid disebut fanatik. Itu kita sedang berada di perang istilah. Maka perang istilah dilawannya dengan perang istilah lagi. Kalau kita punya sebutan untuk mereka yang cukup menghantam mereka, sebutlah itu. Kalau kita mau bersabar silahkan, tapi membalas juga boleh. Istilah-istilah seperti itu. Hari Minggu sama hari Ahad. Minggu dan Ahad sebaiknya kata Ahad. Ahad, sebaiknya kata Ahad. Karena Minggu itu konon ada sejarahnya juga kenapa dirubah dari Ahad ke Minggu. Di sini Rasul melarang orang menyebut atamah untuk sholat isya atau kata isya, karena atamah itu adalah sebutan orang-orang di masa jahiliyah. Tasmiyatul isya bil atamati tasmiyatan ghalibatan yuhjaru fiha lafdzul isya. Karena apa? Karena itu akan mengaburkan dan menjauhkan orang untuk mengenal istilah kata isya. Kalau kita membiasakan dan mempopulerkan kata atamah,
maka itu akan mengaburkan dan orang meninggalkan. Yuhjaru, dihijrah itu kata Isa, nanti ditinggalkan. Jadi jangan kita lakukan. Wa minha an-nahyu an sibabil muslim wa an yatanajasnani duna salis. Berikutnya adalah larangan berucap atau mengatakan kata umpatan celaan kepada seorang muslim. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekafiran. Mencela muslim itu fasik. Orang yang suka mencela muslim yang lain itu fasik. Dan yang membunuhnya adalah kafir. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Dan sekarang pembunuhan itu merajalela banyak. Setiap hari berita pembunuhan itu Masya Allah. Berbagai modus, berbagai cara, berbagai motif. Orang 300.000 bisa bunuh sekarang. Dibayar 300.000 bisa bunuh orang sekarang. Baik dengan cara halus atau cara yang kasar, brutal dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Ibu membunuh anaknya, suami membunuh ibunya, istrinya, istri membunuh suaminya, anak membunuh orang tuanya. Sekarang di berita itu lumrah. Bahkan kita saking sering mendengarnya sudah tidak kaget lagi. Sudah tidak kaget lagi saking banyaknya. Itu tanda kiamat. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat hatta yaksurul haraj. Tidak akan terjadi kiamat sampai merajalelanya pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya adalah larangan berbicara 3 orang yang satunya itu tidak diajak bicara. Ya. Wa an yatanaja isnani, 2 orang ngobrol, duna salis nu katiluna teu diajak ngomong. Tiluan tapi ngobrolnya 2an. Itu terlarang dalam Islam. Fa inna dzalika yuhzinu, karena itu menyakiti perasaan orang tersebut. Islam menghargai perasaan dan menghormati kedudukan dia sebagai seorang muslim. Artinya kalau ada orang 3 orang ngobrolnya 2an, itu menzalimi saudaranya. Termasuk bahasa yang lain. Tiluan, 2an di Sunda ngobrol bahasa Sunda, maka itu menyakiti orang ketiga. Ya. Dalam keterangan tafsir hadis itu, wa an yatakallama isnani bilughatin la yafhamu hasalis. Seseorang bercakap-cakap dengan bahasa yang tidak dipahami orang ketiga itu, maka itu dilarang dalam Islam. Kecuali banyakan. Kecuali tidak kenal. Tapi kalau lihat konteks hadis secara umumnya, walaupun tidak kenal juga sama. Kan la yatanajasnani duna akha. Tidak boleh 2 orang bercakap-cakap di samping ada orang ketiga. Berarti umum, mau kenal mau enggak umum di situ. Kalau lihat teks hadisnya. Kalau ada beda-beda lautnya. Ayo. Tapi kan kalau banyakan boleh. Kalau banyakan boleh, di grup banyakan yang ngobrol 2an bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda tidak apa-apa. Tapi kalau hanya 3 orang, 2 orang ngobrol dengan bahasa lain, itu tidak diperbolehkan, dilarang banget. La yatana, pakai la-nya larangan. Walaupun itu nafiyah tapi yufidun nahya. Meskipun itu la-nya la nafi lil jinsi, tapi itu maknanya adalah nafi lin nahyi, untuk larangan. La nahiyah artinya adalah dilarang 2 orang muslim, dilarang 2 orang bercakap-cakap di sekitarnya ada orang ketiga. Kata para ulama, bahkan dengan bahasa yang tidak dipahami orang ketiga tersebut, itu dilarang. Maka kalau kita 3 orang jangan asik ngobrol 2an, ya. Supaya tidak menyakiti orang ketiga. Karena walaupun tidak kenal, mungkin dia beranggapan cigana ngomongkan orang atau 2an. Ngomongkan orang juga ngomong. Nah, itu dihindari seperti itu. Wa an tukhbirul mar'atu zaujaha bimahasini mar'atin ukhra, dan larangan seorang wanita menceritakan kecantikan keseksian wanita lain di hadapan suaminya. Istri menceritakan kecantikan wanita lain di hadapan suaminya. Kan dibalik tuh. Bisa kabitaeun begitu. Misalkan tadi
neng ningali di pasar, waduh pokoknya gelis bisa. Nah itu nggak boleh. Ya. Wa antuh birol mar'atu, seorang wanita dilarang memberitahu zaujah suaminya bimahasin dengan kecantikan imra'atin wanita ukhra lainnya. Jadi istri jangan cerita masalah wanita lain di hadapan suami. Bisa suami penasaran. Ayo nama dibalik. Jadi udah. Oh bener nih gitu. Ayo tuh itu nih penasaran. Artinya yang lebih dari itu tentu lebih nggak boleh gitu. Yang lebih dari itu tentu lebih nggak boleh. Istri menceritakan kebaikan atau kecantikan wanita lain saja tidak boleh. Apalagi lebih dari itu. Ya. Sekarang mah jarang karena apa? Karena wanita takut ditinggal dan takut dipoligami. Jadi justru sekarang mah menutup-nutupi kalau ada wanita cantik pun dihalangi suami supaya tidak tahu sekarang. Iya. Nama di filter aja. Nah, di filter aja itu. Oh, ada gambar wanita bagus gitu. Suaminya tuh takjub, istrinya yang nutup-nutupi malah. Ah itu mah edit cina. Filter gitu kan. Nah, dulu mah ceritanya begitu. Wanita itu dilarang menceritakan kebaikan atau kecantikan wanita lain. Enggak boleh. Berlaku sebaliknya, suami juga jangan menceritakan ketampanan dan kegagahan laki-laki lain di hadapan istrinya. Bisa istrinya kabitareun. Kepada Rasul. Kepada Rasul. Rasul kan tampan sekali. Oh iya, karena itu kalau Rasul kan syariat ya. Rasul itu syariat, sumber hukum kan. Kan dua sumber hukum yang mutlak itu Al-Qur'an dan hadis. Dan hadis itu mencakup pribadi Rasul, sosok dan akhlak. Kan definisi hadis itu ma'udhifa, sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah baik perkataan, perbuatan, ketetapan, fisik dan akhlak. Itu sunnah, itu hadis definisinya begitu. Khilqatan wa khuluqan. Khilqah itu apa? Perawakan fisik. Ya, khilqah namanya. Postur termasuk ketampanan, putihnya wajah beliau, senyumnya beliau. Pokoknya sosok beliau itu fisiknya pun sunnah. Fisiknya pun hadis. Jadi Rasul itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kaluhur sausap rambut, kahandap sausap dampal, itu adalah masuk dalam ruang lingkup hadis. Akhlak beliau itu hadis, fisik beliau itu hadis, ucapan beliau itu hadis, perbuatan beliau hadis, ketetapan yang di hadapan beliau dan beliau setujui itu hadis. Fi'li, qauli, takriri, khilqi dan khuluqi itu cakupan hadis Rasulullah. Ada yang menambahkan termasuk perasaan-perasaan beliau juga termasuk hadis. Karena apa? Karena beliau adalah syariat itu sendiri. Ya, beliau itu sumber syariat. Setelah Quran itu Rasulullah SAW. Jadi kalau menceritakan kegagahan ketampanan Rasulullah dianjurkan bahkan ya, di hadapan istri kita. Ya, supaya apa? Supaya itu menjadi suaminya pun kalau bisa sih meniru seperti itu sebagai qudwah. Itulah bedanya Rasul dengan orang lain, dengan orang biasa. Jadi larangan seorang istri menceritakan kebaikan dan kecantikan wanita lain di hadapan suaminya, pun sebaliknya suami juga tidak boleh menceritakan ketampanan dan kegagahan wanita lain di hadapan istri. Bisi kabitaeun istrinya. Oh gitu di mana itu si A itu tuh gagah teh di teang bahaya. Jual kenal kayak teh bahaya. Berikutnya adalah larangan mengucapkan di dalam doa kita doa ngagantung seperti ini. Larangan seperti ini. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku jika kau mau. Jadi ucapan jika kau mau itu nggak boleh. Ya Allah ampuni aku jika kau mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apalah. Itu dilarang. Tidak boleh berdoa seperti itu. Karena biasanya orang seperti itu orang putus asa. Ya. Orang-orang putus asa atau orang-orang yang
salah atau syubhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andaikan aku ibadah kepadamu, berharap surgamu, jauhkan surga dariku. Masuk itu. Gantung. Kan Allah sudah menyatakan Nabi minta ku surga. Nah, kalau nu salat surga, anu zakat surga, anu beramal soleh akhlak surga. Malah dia mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu dengan atas surga, maka jauhkan surga. Dan jika aku menyembahmu takut ke nerakamu, masukkan saja aku ke neraka. Itu mah gantung, nggak boleh. Seperti lagu itu ya. Seperti syair Pujian. dari siapa itu Abu Nawas. Ada yang mengatakan itu syairna Ibnu Farid. Ibnu Farid itu penyair pujangga dari kalangan sufi. Tetapi kadang banyak lirik-liriknya yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Seperti tadi ya. Ya Allah, bukannya aku tidak mau masuk ke surgamu, ataupun biarlah aku tidak masuk ke surgamu, tapi jangan dimasukkan aku ke nerakamu. Nah, gantung juga itu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Itu nggak gantung itu. Ya Allah, nggak apa-apa nggak ke surga juga, tapi jangan ke neraka gitu. Itu kemana kan gitu. Gantung. Makanya syair-syair itu meskipun seperti indah lirik dan retorikannya, tetapi di dalamnya mengandung sesuatu yang tidak diperkenankan dalam Islam. Orang Islam itu, kalau kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah kamu pada apa yang menguntungkanmu. Itu orang Islam. Apapun yang menguntungkan kita harus semangat. Lamun aya nu ngajak mam, semangat. Lamun ka laut, ngojay. Pokoknya apapun yang menguntungkannya harus semangat. Itu prinsip orang muslim. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris itu semangatlah ala ma yanfa'uka, yang bermanfaat bagimu. Jadi tidak ada orang muslim yang calai-calai api-api teu hayang, tidak boleh. Api-api olo-olo teu daek itu orang muslim enggak ada. Dahareun selera semangat makan sing rampus buk. Karena hadis yang menyatakan orang Islam itu berhenti sebelum kenyang dan makan kalau lapar itu hadis dhaif. Dulu ada yang menyebarkan hadis bahwasanya kami adalah kaum yang tidak akan makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu hadis dhaif. Karena bertentangan dengan logika. Mana mungkin orang berhenti makan sebelum kenyang? Itu secara logika nggak diterima. Yang ada itu perintah untuk tidak berlebihan. Tapi kalau berhenti sebelum kenyang itu hadisnya lemah. Makanya dikatakan palsu hadisnya itu. Ya, jadi orang Islam itu tipikalnya, kata Nabi SAW, selalu bersemangat pada apapun yang menguntungkannya. Baik menguntungkan akhiratnya atau menguntungkan dunianya. Jadi lamun piknik ke laut ngojay. Karena di situ yang menguntungkan dia. Ya mau aya nu piknik ke laut kalah ngadon dahar buku jeung sare atau di imah we gitu mah. Tah begitu contohnya itu. Kalau renang di juruk. Kolam renang teu ngojay diuk dulu. Pancuran. Motoan batu ngopi. Oh gawe ngadon ngopi di imah we ngopi mah. Tidak usah ke kolam renang. Jadi orang Islam itu begitu. Semangat dalam sesuatu yang bermanfaat baginya. Tidak olo-olo, tidak era-era, tidak api-api. Kalau nggak bisa berenang apa? Ya. Nggak bisa berenang. Ya kalau nggak bisa berenang itu uzur syar'i kalau itu. Masih teuleum itu Pak. Kayak batu. Beberapa hari lalu saya ke laut waktu itu. Itu orang-orang pada nggak turun gitu. Ngadon, mohon maaf, udah unggul jeung ngopi atau di imah we gitu. Begitu. Jadi orang Islam itu sekali lagi semangat pada apa yang. Meski begitu, yang namanya kata ikhlas itu memang ada 3 makna. Ikhlas itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Ada ikhlas berupa motivasi balasan, ada ikhlas berupa motivasi takut neraka, ada ikhlas motivasi cinta dan syukur. Itu semuanya ikhlas. Orang yang ibadah
pengen surga itu masuk kategori ikhlas. Orang yang ibadah takut neraka itu juga ikhlas. Dan yang ketiga ada orang ibadah motivasinya cinta dan syukur itu juga ikhlas. Jadi semuanya itu ikhlas. Yang berharap surga ikhlas. Karena ada orang berpikir subhat begini. Kalau orang beribadah masih menginginkan surga, itu katanya dia belum ikhlas. Itu subhat. Pikiran semacam itu subhat. Kalau ada orang mengatakan bahwa ibadahnya takut neraka itu tidak ikhlas, itu juga subhat. Kenapa? Karena yang memberikan kabita dan mau bujukan-bujukan itu Allah sendiri dalam Al-Quran. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kemudian wahurun in, dan bidadari-bidadari yang terjaga, yang dipingit di dalam seperti kerang mutiara. Itu kan Allah sendiri yang mengabarkan. Di dalamnya ada anak-anak surga yang terpelihara. Di dalamnya ada makanan-makanan, buah-buahan surga yang terpelihara. Itu Allah sendiri yang ngasih tahu. Yang ngebibita orang itu Allah sendiri. Rasulullah juga sama. Jadi sekali lagi cakupan ikhlas itu 3. Ada ikhlas yang bentuknya berharap balasan, ada ikhlas yang bentuknya takut ancaman, ada ikhlas yang bentuknya itu adalah cinta dan syukur. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat tahajudnya sampai sebegitu rupa, kaki engkau pecah-pecah dan bengkak-bengkak?" Rasul hanya menjawab, "Afala akuna abdan syakura." Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, jadi motivasi Rasulullah SAW kenapa ibadahnya sedemikian dahsyat itu karena beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah, maka mudah-mudahan kita semua Allah berikan keikhlasan, baik ikhlas yang berupa ingin surga, atau ikhlas yang berupa takut neraka, atau ikhlas yang paling tinggi yaitu cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan dan memberikan taufiknya. Wafaqanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.